Grade 6 Wisnu. Apa kabar semuanya? Siang. Hai, siang Selin, Claresta, Andika, Kristabel, Kigen, sama Raffi. Udah makan siang belum? Belum nih, Min. Belum. Aduh, kesian belum makan siang. Mami nggak kasih makan siang? Mami lagi pergi-pergi. Aduh, sedih. Mami lagi pergi-pergi. Baiklah, karena sepertinya sudah hadir semuanya, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa. Miss Hesti mau minta Andika, tolong pimpin doa buat teman-teman. Terima kasih. Yuk kita. Apakah Jadi semuanya news sudah reporter. siap berdoa sesuai agama masing-masing? Berdoa mulai. Amin. Oke, amin. Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum kita mulai belajar biar agak-agak semangat gitu ya. Kita kan mau tanggal 17 ada apa ya kita? Besok. Jadi tanggal 17 kita ada acara apa ya, guys? Kemerdekaan. Indonesia. Oke, Hari hari Merdeka. kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kayak gitu bagaimana kalau kita bernyanyi dulu biar agak semangat dikit. 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan kita. Oke, hari ini kita sudah bernyanyi 17 Agustus karena tanggal 17 Agustus besok kita akan merayakan hari kemerdekaan kita ya. Nah, sekarang Miss Hesti minta kalian siapkan modul dan LKPD yang sudah Miss Hesti berikan di Edmodo tadi malam. Yang modulnya seperti ini. Kita akan belajar membuka pelajaran hari ini yaitu tema 1 subtema 3 yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya Miss Sisi mau ingatkan satu hal dulu nih. Kita harus memakai masker ya. Kalau kalian mau pergi keluar jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu dan menghindari kerumunan dan kalau bisa kurangi mobilitas alias kalian jangan jalan-jalan deh gitu. Kalian masih ingat kan kalau kemarin kita belajar tentang ovipar, vivipar dan ovovivipar? Ya toh? Nah, coba saya mau nanya dulu. Masih ingat nggak hewan apa aja yang bertelur atau ovipar? Coba sebutkan. Ayam, penguin, Oke, penguin ternyata dia ovipar ya. Burung, apalagi? ular. Oh ya, ular ovipar apa ovovivipar? Sel. Ovovivipar. Betul. Sedangkan hewan yang vivipar apa tuh? Monyet ya. Gajah. Ya, monyet, gajah. Terus berapa Anjing. lama gajah mengandung anaknya? Anjing. Ayo, benar. 2 tahun. Yes, 2 tahun. Nah, kalau kamu 2 tahun udah bisa jalan, udah bisa lari, udah ngomong ya. Anak gajah waktu lahir langsung bisa jalan. Oke, baiklah. Lanjut. Tuh sebentar aku akan stop share dulu. Aku akan ganti videonya tentang pelestarian hewan langka. Coba siapa yang tahu hewan langka apa aja sih? Orang hutan. Burung cendrawasih. Betul. Macan. Badak Sumatera. Badak Sumatera. Badak bercula Jawa. tahu. Harimau Sumatera bukan macan. Badak Jawa. Oke, kita akan belajar tentang pelestarian hewan kita dan akan belajar tentang tumbuhan. pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Wow. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan
yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada 2 faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu pertama Oke, faktor alam sama faktor apa dong? Kalau ada alam berarti ada faktor apa? Tidak Oh. alam. Faktor buatan. Contoh faktor alam antara lain sulit. Yang kedua, contohnya penebar secara berlebihan. Ini namanya hanya hidup di adalah suatu daerah badak tertentu. bercula satu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Oh, apa aja itu? Apakah tadi yang dibilang sama kalian betul? Burung Mari cendrawasih kita cek. Oh, benar, burung Burung cendrawasih. hanya ditemukan di Papua. Ternyata cuma di Papua loh burung ini. Cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki Galamis. burung surga. Hah? Oleh karena itu, burung Kalau cendrawasih dibawa ke diburu Jakarta dan berarti ada menjadi juga di langka. Jakarta. Kalau di Jakarta ada kayaknya, Badak Pi, tapi bercula kayaknya satu. itu dia nggak bakal Badak bercula ada di satu ini semuanya, di hidup semua di rumah. ujung Maksudnya, kulon dan Di dia harus totalitas di Papua. Papua namanya. iya totalnya Badak banyaknya di ini sana gitu, karena kan memiliki udaranya satu masih cula bagus di ya. atas hidungnya. Populasi badaknya badak cuman bercula satu culanya cuman semakin satu. menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Wah, itu dia. Orang utan. Orang utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Liar, perubahan lingkungan, Oh, ini dan komodo. berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika ikut contoh tumbuhan langka titanium. Kantong semar banyak ditemukan emas dilakukan melalui 2 cara. Ini adalah cara pelestarian Pertama, hewan, pelestarian in situ. hewan dan tumbuhan Pelestarian bisa in pelestarian situ in situ adalah dan ex situ. Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ tujuan untuk melindungi dilakukan Ya. karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Oke, baiklah, kita sudah mendengarkan videonya, kita sudah menyaksikan videonya. Sekarang Miss Sesi akan men-share di chat, ya, bakal ada di chat link Padlet. Ya, oke. Kristabel Badak, Anonymous, siapa itu Anonymous? Tulis namanya dulu sayang. Oke. Tumbuhan yang hampir punah, betul sekali, Rafflesia arnoldi, ya. Terus lagi, ayo Sel, Clar, Raffi, tulis Raf. Udah. Oh, Clarissa yang mana? Aku anonimus. Macan. Oh, Anonymous. Oke, kalian tulis dulu namanya, baru. Miss, aku anonimus yang Rafflesia Nordi kalau itu lah. Oke, baiklah. Ayo, Pi. Apalagi, Pi? Tulis nama Raffi, lalu tulis juga jawabannya. Diburu manusia. Oke, bener juga. Diburu manusia. Kenapa pakai duburu? Diburu pakai i. Ini hewan yang hampir punah cuma Rafflesia arnoldi saja, atau ada yang lain? Ada bunga apa itu yang baunya tidak enak? Ayo, siapa yang tahu? Menjaga habitat alami hewan dengan tidak menebang hutan secara liar. Cakep, betul sekali. Tanaman makan serangga. Oh, namanya adalah
Kantong semar, tanaman makan serangga. Iya. Kantong semar, betul sekali. Ya, sip. Terima kasih. Kita akan stop share dulu. Dika, tolong di stop share. Dika? Ya, terima kasih. Oke, kalian sudah menuliskan hewan terus tumbuhan apa saja yang hampir punah serta alasannya dan bagaimana cara melestarikannya. Nah, sekarang kesimpulan dalam teks pengamatan. Miss Sesi udah ada ya share screen-annya ya. Oke, ada simpulan dalam teks laporan pengamatan. Bagaimana sih cara mencari kesimpulan? Kalian harus baca pastinya. Nah, kita bisa membaca informasi penting dari sebuah teks, lalu kita bisa menandai ide pokoknya, baru nanti kita akhirnya membuat kesimpulan. Nah, seperti apa bacaannya? Boleh Miss Sesi punya lembar bacaan yang bisa minta tolong dibacakan lembar bacaannya? Ya. Taman Safari Indonesia merupakan tempat pemeliharaan sekaligus pelindungan bagi para hewan. Taman Safari Indonesia dibuat menyerupai hutan dan habitat asli hewan-hewan tersebut. Di Taman Safari Indonesia, para hewan dibiarkan bebas berkeliaran layaknya kehidupan mereka di habitat aslinya. Jumlah hewan di Taman Safari Indonesia kira-kira 2.500 ekor dan terbagi atas 271 spesies. Para pengunjung Taman Safari Indonesia dapat melihat aktivitas hewan-hewan tersebut secara langsung. Namun pengunjung harus menggunakan kendaraan seperti mobil atau bis. Dari balik kaca kendaraan tersebut, barulah pengunjung dapat melihat bagaimana perilaku para hewan seperti di habitat aslinya. Betul sekali. Jumlah hewan yang ada di sana, Andika? 2.500. Raffi, boleh tidak kita naik motor ke Taman Safari? Nggak boleh, ntar dimakan. Kenapa kita dimakan? Soalnya di Taman Safari kan ada hewan buas, ntar di... Ya, betul sekali. Nah, kalau begitu inti dari pengamatan ini apa sih? Siapa yang tahu inti dari pengamatan ini apa? Ayo, siapa yang bisa? Taman Safari harus naik mobil. Ya, kalau ke Taman Safari harus naik mobil. Terus Taman Safari merupakan apa intinya? Merupakan tempat tinggal pemeliharaan. buatan buat hewan. Betul sekali. Taman Safari merupakan lingkungan buatan untuk hewan. Baiklah kalau begitu. Oke, Miss Sisi stop share dulu ya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya pelestarian hewan dan tumbuhan itu sesuai dengan sila-sila Pancasila? Siapa yang tahu apa hubungannya? Siapa yang tahu apa hubungannya, guys? Banteng. Sila kedua, Oke, sila kedua itu kan apa? Silanya tentang apa? adil. Ya, oke, keadilan sosial, kemanusiaan Itu yang lima, adil, itu 5. kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab salah satunya adalah dengan cara tolong menolong. Apa yang bisa kalian lakukan yang ada hubungannya dengan sila orang kedua? yang sedang musibah. Oke, tolong orang yang sedang musibah. Hubungannya sama hewan nih, Andika. Kira-kira jadinya apa dong? Apa tuh? Tidak Kalau di diburu. safari, Hmm, taman safari, Taman Safari diapain, Sel? Maksudnya? biar dirawat, dikasih makan, biar nggak dibunuh segala. Betul. Biar dirawat, dikasih makan, biar tidak dibunuh ya. Jadi dimasukkan ke Taman Safari. Oke, jadi mari kita lihat modul kalian. Dan di modul kalian itu ada tentang bacaan tentang ayo lestarikan hewan ya. Nah, oke, di sini ada teks tentang pagi itu Momo, si orang utan mendengar suara gaduh. Ternyata penebang liar mulai menebangi pohon di hutan tempat tinggal Momo dan keluarganya. Ketika sedang berlindung, rupanya pohon sebelah tumbang dan mengenai tubuh Momo. Momo jatuh dan kesakitan. Ternyata itu adalah pohon tempat tinggal si Beo dan keluarganya. Kini Momo dan Beo tidak punya pohon deh untuk tempat masuk ke materi berikutnya. Kalau
untuk sila pertama, apa sih yang berhubungan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan? Ternyata memberi kesempatan beribadah bagi karyawan peternakan atau perkebunan itu juga salah satu dari pengamalan sila pertama bagi pelestarian hewan dan tumbuhan loh. Saling menghormati, bekerja sama di antara petani dan peternak yang berbeda agama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Oke, contoh pengamalan sila ketiga dalam pelestarian hewan adalah bangga terhadap keberagaman hewan di Indonesia. Bangga Orang hutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan berikut. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Hal tersebut termasuk ke dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit. Hal tersebut termasuk ke dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam sila ketiga Pancasila. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Hal tersebut termasuk dalam sila keempat Pancasila. Yang kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil. Hal tersebut termasuk ke dalam sila kelima Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan yang ada. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang terakhir, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ya, kita udah nonton ya videonya ya tadi. Nah, terus bagaimana? Jadi ternyata Pancasila tidak hanya bisa diaplikasikan kepada manusia saja, tetapi dalam kehidupan pelestarian hewan dan tumbuhan. Betul kan? Nah, kalau begitu ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau nanya? Udah paham semua? Andika mau nanya nggak? Nggak ada? Oke. Kalau gitu, untuk yang terakhir, apa makanan monyet? Lambda. Pisang. Bukan pizza ya? Buah-buahan, Pisang, buah-buahan. Oke, kalau begitu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita nyanyi Ampar Pisang. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. Raffi, ayo di unmute semuanya. Ampar pisang, baru masak. Oke, terima kasih sudah bernyanyi sama Miss Esti. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup acara pembelajaran hari ini, kalian punya tugas yang ada di Edmodo sudah Miss kirimkan di sana. Nanti jangan lupa dikerjakan ya, oke?
Dan jika ada LKPD yang belum diselesaikan dan ada yang mau bertanya, silakan tanya ke Miss Hesti melalui WhatsApp atau DM di @modo. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Miss Hesti mau minta salah satu orang memimpin doa. Oke, baiklah. Raffi Ali, tolong dipimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita selesai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya anak-anak. Dan sampai bertemu hari Kamis. Bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih. Besok